saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu di dalam sarapan pagi. Kita akan belajar kembali firman Tuhan, bersama-sama belajar, dan saya akan mengambil judul melalui Paskah menguatkan rasa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Saya ulang, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah hari-hari sebelum peristiwa Paskah itu terjadi. Kita banyak belajar dari ayat-ayat ini karena Tuhan Yesus memberikan satu pembelajaran kepada murid-muridnya, didikan kepada murid-muridnya, mengajarkan sesuatu yang penting dengan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ku besar, ku adalah ku Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan tema melalui Paskah, menguatkan rasa iman, percaya kepada Tuhan Yesus, meningkatkan, menempatkan rasa percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan begitu indah buat kita pagi ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Dari ayat ini, dari satu perikop ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 itu dengan tema rumah Bapa. Ada satu pengharapan besar, ada satu kekuatan di saat kita boleh mempercayakan, menguatkan rasa percaya, menempatkan rasa percaya kepada Tuhan itu menjadi hal yang paling utama. Kita diajak untuk memiliki sikap beriman dengan tepat, memiliki rasa percaya yang tepat kepada satu oknum yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Sikap apa yang harus ada melalui ayat-ayat ini? Kita belajar yang pertama adalah ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Sikap percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus. Kita mempercayakan, percaya. Kata percaya itu tidak hanya ada di dalam mulut, tetapi ada di dalam hati, ada dalam pikiran, ada di seluruh aspek hidup kita. Menempatkan rasa percaya. Percaya berarti mengiyakan, ya. Memberi diri untuk dituntun, mengiyakan, memberi diri untuk dituntun, untuk dibimbing, menyerahkan dan mengandalkan kuasa kasih Tuhan. Ya, jadi saya katakan percaya itu mengiyakan. Oh iya. Memberi diri untuk dituntun. Iya. Kata orang Jawa, manut. Memberi diri untuk dituntun. Jadi menyerahkan tangan untuk dipegang oleh Tuhan. Dibimbing dan menyerahkan, dalam artian menyerahkan diri itu adalah mengandalkan kuasa kasih Tuhan. Jadi untuk yang pertama, ayat yang pertama ini adalah menempatkan sikap percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus. Berarti pasrah, percaya kepada Tuhan, siap untuk dibimbing, bukan berjalan sendiri, tetapi seturut dengan yang membimbing. Yang membimbing adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, sikap yang benar, sikap yang harus kita miliki adalah sikap penuh pengharapan. Setelah menempatkan rasa percaya, sikap yang kedua yang mendukung itu adalah memiliki pengharapan penuh. Dalam ayat 2 sampai 4. Dan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan Yesus mengatakan dengan jelas, ada satu pengharapan yang disediakan untuk hidup kita. Kita sudah melakukan sikap yang pertama, yaitu percaya. Sikap yang kedua adalah berpengharapan penuh pengharapan. Karena pengharapannya jelas dan pasti, tidak ada yang PHP. Orang dunia katakan PHP, pengharapan palsu. Tapi no dengan Tuhan Yesus. Pengharapan yang Dia berikan, pengharapan yang nyata, di mana kita sudah tempatkan iman, percaya kita kepadanya menjadi yang terutama. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan bagi kita. Beriman dengan penuh pengharapan akan memberikan efek daya tahan, ketenangan, ketekunan, dan kekuatan iman dalam perjuangan hidup kita. Ternyata beberapa buku yang pernah saya baca, orang kalau memiliki pengharapan penuh itu akan memberikan efek. Dan ini juga sebagian adalah jadi kesaksian dalam hidup saya. Pada saat saya penuh pengharapan, itu ada efek daya tahan. Saya akan mampu bertahan. Ada ketenangan karena memiliki pengharapan, kehendak Tuhan yang jadi. Aku percaya. Ada ketenangan, tidak gelisah. Berikutnya ada ketekunan dalam mencapai sebuah tujuan. Karena kita sudah menaruh rasa percaya yang pertama. Saat kita dukung dengan pengharapan, maka kita akan berjalan mencapai pengharapan itu dengan satu ketekunan. Ada ketekunan dan ada kekuatan. Ada kekuatan karena cara pandang kita sudah kita ubah dengan percaya kepada Tuhan. Berikutnya ada kekuatan. Kita tahu kalau kita kuat, kita bertahan, kita tekun dalam perjuangan iman kita, maka pasti kita akan memperoleh atau mencapai suatu tujuan, titik tujuan kita, yaitu dikatakan ke rumah Bapa. Perjuangan hidup kita adalah kemana Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus ada, kita akan ke sana. Itu adalah satu pengharapan besar. Bagaimana dengan tantangan hidup kita sehari-hari? Kaki kita masih berada di dunia. Kita dengan kehidupan kita, dengan perjuangan, pergumulan kehidupan, sama dengan perjuangan iman dan perjuangan kehidupan kita. Kita harus bisa aplikasikan. Kita mau terapkan firman yang sudah Tuhan berikan. Yang pertama menaruh rasa percaya, yang berikutnya adalah menaruh pengharapan penuh. Dan ada satu resep yang ketiga, yaitu memiliki sikap keterbukaan. Memiliki sikap keterbukaan itu adalah bertransformasi, mengubah, berubah, bertransformasi bagi berubah. Didukung oleh ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat yang ke-7,
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bapak Ibu, ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8. Ada sikap keterbukaan. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau mau pergi. Itu sikap manusia. Jujur, Thomas jujur. Aku nggak tahu mau kemana. Bapak Ibu, dibutuhkan rasa jujur, sikap jujur, keterbukaan. Nggak pakai malu di depan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang ditutupi. Tuhan tahu kedalaman hati kita yang paling dalam sekalipun. Disitulah kita perlu. Kalau saya katakan saya langsung refleksi diri saya. Tidak usah jaim sama Tuhan. Tidak usah menutupi di hadapan Tuhan. Omong aja apa adanya. Tanya kepada Tuhan. Membiasakan diri untuk bertanya. Orang bertanya itu biasanya masih tidak tahu atau tidak mampu. Bertanya tidak mampu, ini bagaimana caranya? Ya, nggak tahu dengan cara jalan keluarnya. Kita tanya sama Tuhan. Kalau manusia itu dengan ego sendirinya, dengan ego pribadinya, dia akan berusaha tampil seperti yang manusia lain mau. Jadi dia akan sok bisa, sok mampu, sok tahu. Itu sudah menjadi gejala hidup manusia. Tapi kita tidak. Kita mau gaya hidup surgawi. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Yang sekarang kita harus berjuang, kita menguatkan rasa iman percaya kepada Tuhan Yesus itu untuk kita meraih rumah Bapa itu. Jadi kita terbuka, seperti Thomas juga terbuka bertanya. Dan ternyata bukan hanya Thomas, Filipus pun juga bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ada satu keterbukaan. Apa yang harus kita jalani? Langkah mana yang harus kita ambil? Jalan mana yang harus kita lewati? Dan kita seperti yang sudah saya ceritakan. Yang pertama, menaruh rasa percaya kepada Tuhan Yesus, berpengharapan penuh dan bertransformasi dengan sikap keterbukaan kita dengan Tuhan. Tidak usah jaim dengan Tuhan. Kita berusaha terbuka. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu. Tuhan, pegang tanganku. Tentunya dalam sikap keterbukaan atau untuk bertransformasi itu dibutuhkan penundukan diri. Ada penundukan diri. Penundukan diri itu mendalam ya. Menundukkan diri di hadapan Tuhan. Berarti sudah kita semakin kecil, kita semakin dinolokkan dan Tuhan yang menjadi besar dalam hidup kita. Kita mau taruh rasa hormat percaya kita dan kita mau taruh cara pandang kita bertransformasi dengan cara pandangnya Tuhan. Supaya Tuhan melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau, kita ikut arusnya, ikut skenarionya Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, sama-sama kita berjuang. Saya secara pribadi tidak lebih dari panjenengan. Saya pun juga punya banyak perjalanan, tantangan yang luar biasa. Disitulah saya belajar juga untuk menaruh rasa percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan. Kita mau taruh rasa percaya kita kepada Tuhan menjadi satu kekuatan buat kita. Dan kita berpengharapan di dalam Tuhan dan kita akan selalu terbuka dengan perubahan yang Tuhan mau. Kita mau belajar menundukkan diri,
belajar lembut hati untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Renungan sarapan pagi pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.